yang mundur gitu. Tetapi kan ini nyokap gua kan udah ketiga kalinya memberi peringatan ya, warning ya. Udah ketiga kalinya nyokap gua tuh memberi peringatan atau warning bahwa gua itu harus segera keluar dari zona ini, dari zona perseteruan antara Bang Rasman Arief Nasution dengan Bang Hotman kan gitu. Keluar artinya nyokap gue ini kan mau pergi haji ya, nanti beliau udah beberapa kali ke Mekah dan ini mungkin haji yang terakhirnya di umurnya 76 tahun. Jadi beliau itu minta selama dia proses persiapan pergi haji ini pikirannya biar tenang gitu. Jadi karena permintaan beliau udah berkali-kali ya gue mau nggak mau mundur lah. Mundur bukan karena terpaksa tapi karena menghargai ibu gue gitu. Karena kalau ibu udah berbicara berapa kali kan gue takutnya kualat. Berarti ini keresahan dari orang tua. Iya, gue melawan nurani gue gitu. Sementara gue di satu sisi gue harus berjuang untuk Bang Rasman, karena Bang Rasman kan tetap menunjuk gue sebagai kuasa hukum walaupun gue udah dibekukan gitu. Tetapi di satu sisi kan emak gue ini kan orang udah tua ya, dia ngelihat kalau dia lagi mau buka ceramah subuh gitu kan, muka gua lagi katanya yang nongol. FYP. Iya, emak gua jadi kesel kok muka gua. Jadi dia cerita kok lu terus gitu, lu ribut lu. Ini bulan puasa gitu, mama nih malu kata dia. Mama nih malu gitu, kamu ribut terus, kamu muslim bukan katanya. Puasa itu yang tenang katanya. Kan itu video lama mak, gua bilang begitu. Video lama, tapi tetap aja muka kamu terus yang muncul nih. Mama mau nyari ceramah, muka kamu lagi. Udah kamu cooling down dulu ya. Akhirnya gue putus ya udahlah, gue mundur dari Bang Rasman. Gue minta maaf juga sama Bang Rasman kemarin. Ya gue juga sempat ngomong permohonan maaf juga sama Bang Hotman kan gitu. Karena gue udah memegang puasa kemarin, mungkin dia ya wajar lah, di bulan puasa kan kita meminta maaf wajar. Jadi bukan karena gue takut sama Bang Hotman kan. Gue tuh sedikit pun nggak ada takutnya sama Bang Hotman. Dan andaikan nanti habis emak gue pergi haji, gue dapat kuasa lagi untuk melawan Bang Hotman, gue lawan lagi. Lebih parah dari ini lawannya ntar. Gitu. Perlawanannya lebih parah dari ini. Kalau gue harus melawan Bang Hotman gitu. Karena gue orangnya kalau udah megang kuasa nggak ada cerita mundur gitu. Dan hari ini walaupun kondisi gue seperti ini dibekukan dan lain-lain ya, untuk sementara ya dibekukan karena nggak ada istilah pembekuan dalam undang-undang advokat. Ini permainan sementara lah gue anggap gitu. Jadi walaupun gue dibekukan, gue nggak merasa minder gitu. Tetap gue lawan Bang Hotman. Dengan berita-berita hoax yang dia lemparkan kemarin, gue katanya ngutang. Gue ngutang 500.000 di warung. Gue warung yang mana? Lu bawa orangnya kemari kalau bisa. Dengan bilang katanya gue mengemis uang 6 juta sama Richard Lee dan Rudy Salim. Buka isi WA-nya. Gue yang ngemis atau mereka yang ngemis minta podcast. Gitu. Karena gue lagi viral, gue atau mereka. Gitu loh. Kan tinggal pembuktian. Nah, terus kata Bang Hotman katanya gue Sultan Uranium palsu. Yang bilang gue Sultan Uranium siapa? Gue cucunya Sultan Bima, bukan Sultan Uranium. Gak ada di Indonesia ini Sultan Uranium. Tidak ada. Gue cucunya Sultan Bima yang menguasai wilayah Pulau Sumbawa dulunya. Gitu loh. Yang sekarang ini ada kandungan uranium dan emasnya menurut ahli geologi. Gitu. Jadi penjelasannya harus komprehensif, jangan separuh-separuh Sultan Uranium. Yang dia bilang gue punya gunung palsu, gue suruh bayarin dia. Kalau you punya duit, ya 1000 hektar aja gue jual sama lu, harganya 2 triliun, hanya 2 triliun, lu mampu nggak? Ya. Kalau lu bilang gue bohong, ya ngaku-ngaku gunung, monggo, lu kan pengacara. Hotman Paris kan pengacara, monggo gugat gue, ya kan? Lu jangan berbicara kayak orang yang menurut dia emak-emak di pasar, ya. Lu kan pengacara profesional, lu punya ilmu, lu punya tim, gugat gue dong kalau gue bohong. Kan gue udah berbicara di berbagai media, gue punya gunung. Hah? Ayo gugat dong, ya kan? Ngapain sih lu kayak cewek banci gitu kan? Ngomong-ngomong masalah gue, ya nggak? Ngomongin masalah gue, gunung uranium, gue gunung palsu apa segala. Nggak ada yang palsu bos. Gue jual ke lu cuma 1000 hektar aja.
Karena gue tahu uang lu nggak bakal mampu beli gunung gue semuanya. Gunung gue ada 55.000 hektar. Gue hanya jual ke Hotman Paris 1.000 hektar saja. Mampu nggak dia beli? Mampu nggak? Kalau dia mampu, gue kasih harga murah, 2 triliun saja 1.000 hektar. Karena per meternya gue hitung 200.000 saja, walaupun di situ pasarannya 500 sampai 1 juta. Ya, karena gue tahu Hotman Paris duitnya nggak punya, gue suruh bayar 200.000 per meter. Ya, mampu nggak dia beli gunung gue? Jangan bilang gue palsu apa segala. Mampu nggak? You kan pengacara. Gue jual tuh gunung gue. Lu mampu nggak belinya? 1.000 hektar aja. Nggak usah lu beli 55.000 hektar, ngayal lu, mimpi. Gue yakin lu nggak punya duit. Lu mimpi. Gue kasih aja 1.000 hektar aja. Kalau you mampu Hotman beli gunung gue 1.000 hektar saja, lu baru benar-benar kaya. Tapi kalau lu koar-koar punya deposito 500 miliar, gue udah nggak main 500 miliar Hotman. Gue udah mainnya triliun. Kan gue udah bilang, walaupun lu menghina gue bajunya kaki 5, mobil gue mobil butut dan lain-lain, gue nggak main. Gue tuh udah nggak mau membahas masalah ratusan miliar, karena aset gue udah triliun Hotman. Ya, kalau gue hoak, lu tuntut aja, tinggal lu laporin polisi tuh, Mabes Polri masih buka tuh kantornya. Laporin aja kalau gue hoak. Hah? Gue tantang si Hotman untuk laporin gue ke Mabes Polri. Kalau gue hoak, lapor tuh, Mabes Polri terbuka tuh. Kalau dia nggak punya backing di Mabes Polri, gue telepon jenderalnya. Gue telepon jenderal suruh terima laporan Hotman. Kalau gue hoak, lapor aja. Ya, gue jual ke dia, mampu nggak beli gunung gue, beli tanah gue di Paru, mampu nggak 1.000 hektar? Dia nggak usah keluar-keluar. Hah? Hari ini lawan terberat Hotman itu adalah gue. Terbukti sampai Hotman itu sakit dan sampai sekarang belum sembuh, masih berobat di Singapura. Dia pulang lagi kemarin. Tadi ini dia pulang lagi Singapura. Ya, jangan berkoar-koar. Ya, dari kemarin gue tuh sebenarnya udah, aduh. Kepancing, Bang. Hah? Kepancing. Bukan disindir-sindir masalah utang 500.000, ngemis-ngemis sama Richard Lee apa Rudy Salim. Gue nggak perlu podcast. Gue pakai handphone gue saja, yang nonton ini udah ratusan ribu, jutaan. Gue nggak perlu lagi podcast sebenarnya. Gitu. Buat apa gue podcast gedein ini orang, aset orang atau YouTube orang, viewernya? Gue mendingan gedein YouTube gue sendiri. Gitu. Gue nggak butuh-butuh juga. Emang impactnya buat gue apaan kalau gue podcast di Rudy Salim sama Richard Lee? Gue viral gitu, dia mah gue viralan gue gimana? Gue nggak pernah punya kasus di Indonesia ini. Apa kasus gue di Indonesia ini? Nipu? Gue nggak pernah nipu. Gitu. Gue belasan tahun di media sosial aman-aman aja tuh. Muka gue terus terpampang sampai lu pada muak lihat muka gue di media sosial. Gue bebas-bebas aja. Kalau ada orang nagih nih, Ruko Duta Bintaro, Paku Jaya tuh kantor gue, datang ke sini, tagih. Bang selalu disindir sama Bang Hotman, jadi kayak target Hotman lagi setelah Rasman. Sempet kepancingnya seperti apa sih, Bang? Hotman target gue. Hotman target gue, tunggu mak gue pulang haji. Dia target gue fight habis-habisan sama dia. Hah? Mau fightnya kayak gimana, Bang? Ya fight dihukum lah. Kalau ada orang yang nunjuk gue sebagai pengacara karena dikerjain sama Hotman, gue sikat si Hotman. Tapi tunggu bulan puasa ini selesai, mak gue pulang haji baru gue bisa fight beneran. Nah, ini cooling down dulu gue sekarang. Bang, tapi nggak kepikiran Bang, takutnya nanti mama makin sakit lagi. Enggak, bukan maksud gue nih. Sekarang kan gue lagi tanya sama lu orang, gue udah nggak mau ribut lagi sama Hotman. Masalah dia yang menghina gue, katanya pakai baju kaki 5 kemarin kan, pakai baju Impress lah apa. Emang kenapa kalau gue beli baju di pasar Impress? Pak Jokowi aja yang presiden yang lebih kaya dari Hotman, yang lebih derajatnya dari Hotman, dia pakai baju lokal kok, pakai produk lokal. Cinta Indonesia. Iya, wakil presiden kita, adik kita Gibran, pakai sepatu lokal, nggak malu dia. Mobilnya pun mobil sederhana. Emang kenapa? Lantas kalau Gibran pakai mobil Innova langsung kata Hotman dia orang miskin itu. Salah pola pikir begitu. Buktinya gue hanya pakai mobil Expander, harta gue triliunan tuh. Pakai mobil Expander doang. Hah? Kenapa? Karena orang banyak yang berbeda pola hidupnya. Ada yang suka glamor, ria, ada juga yang nggak mau macam-macam. Itu yang punya gedung di Sarina, yang gedung di Tamrin, di Sudirman itu tuh pada kagak keluar tuh yang punyanya gedungnya. Itu lebih kaya dari gue sama Hotman. Tapi apa mereka sombong? Nggak ada yang keluar. Jadi untungnya sekarang ini gue ngelawan si Hotman nih, si orang kaya baru.
gitu. OKB. Kalau gue dari turunan emang udah kaya gitu. Gue kayaannya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Masya Allah. Jadi udah nggak bisa Hotman lawan gue. Gimana kalau dicerita, kakek moyang lu kalah sama kakek moyang gue. Tanya orang Bima. Hah? Tanya, gue kaya nggak? Keturunan gue kaya nggak? Gitu. Profesor NTB pertama Nusa Tenggara Barat, profesor pertama di Nusa Tenggara Barat, Profesor Sahidu, itu kakek gue, ya, abangnya kakek gue, Profesor Sahidu, ya. Ketua Mahkamah Konstitusi 2 orang, ya, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Julfa dan Bapak Profesor Anwar Usman, Toaji, itu om-om gue, gitu. Itu dari keluarga besar gue, Kesultanan Bima. Gitu. Ada lagi beberapa orang yang menjadi petinggi-petinggi negara seperti menteri, gubernur, Om Harun Ar-Rasyid, ya, apa segala. Itu keluarga gue semua, gitu. Apa lu pada mau hina gue gitu? Wah, Firdaus orang miskin, orang nggak bisa. Keluarga gue ada yang jadi wali kota, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri, ada yang jadi ketua MK 2 orang. 2 periode loh, presiden 2 kali, ya Jokowi yang mutusin ketua MK-nya om-om gue, gitu. Lantas gue mau dihina begitu keluarga dari keluarga rendahan menurut Hotman gitu. Wah, keluarga Firdaus rendahan, kaki 5. Nggak bisa coy, kalau om gue kumpul semua, lo meriang pak. Kalau om gue dikumpulin semua, Om Anwar Usman datang, ya kan, Hamdan Julfa kumpul semua, Om Harun Ar-Rasyid, om gue, semuanya. Kalau dikumpul, Om Faruk yang udah meninggal sekarang, ya, Irjen Pol Faruk, mantan calon Wakapolri. Kalau keluarga gue dikumpulin semua, nggak kalah juga bos, keluarga gue. Cuma kan kita kan nggak norak selama ini. Gue nggak pernah ngomongin om gue siapa, ya kan? Gue nih tetap berdiri di kaki sendiri. Lah lu, gue sendiri aja lu nggak bisa ngelawan Hotman, lu gue borong, gitu loh. Lu gue dengan gue sendiri aja, lu gue borong. Gimana gue turunin om-om gue yang ketua MK, ya, ketua Mahkamah Konstitusi. Gimana gue turunin om-om gue yang mantan menteri, mantan gubernur. Lu lawan gue aja nggak ngelawan Hotman. Lu tuh udah gue borong gitu ya. Lu ngomong begini tinggi, gue borong lagi ngomong begini. Lu gak bakal bisa lawan keluarga gue. Yang namanya Raja Bima itu dari dulu di cerita perwayangan itu tinggi kelasnya. Lu tahu Sang Bima? Sang Bima kan Raja Bima dari Jawa aslinya. Sejarahnya aslinya Sang Bima itu dari Jawa, Raja Jawa yang kesana, gitu loh. Dari silsilah aja udah jauh Hotman. Lu mau ngerendahin keluarga gua. Ini baru hari ini nih gue cerita ini. Om-om gue tuh orang hebat semua pak. Dulu dipanggilnya babi kuning, Batak Bima Kuningan. Bima itu terkenal karena om gue Harun Ar-Rasyid, ya kan, Pak Burhan mantan wali kota Jakarta Barat, Anwar Usman, ya, Toaji, Om Anwar Usman yang sekarang ketua MK, dulunya di Mahkamah Agung bagian personalia, gitu loh. Artinya di sini bagian kepegawaian, sorry. Artinya di sini keluarga gue juga mentereng pak, gitu loh. Tapi kan gue nggak mau norak kayak dia. Nah dia selama ini menjelek-jelekan gue, menghina gue, seakan-akan gue hina banget. Gue dibilang cucu Sultan Bima palsu, nggak ada. Cucu Sultan uranium palsu, nggak ada gue palsu. Gue hak, yang batil yang hak gue lawan, ya. Nggak ada tuh orang Bima itu yang jatuh. Orang Bima, gue bilang malu ya, orang Bima dan Dompu, rumahnya dari kayu. Jangan lu coba-coba menghina mereka, kepala lu diborong. Jangan mentang-mentang orang Bima itu pakai kain, lu hina begitu, sama aja sama orang Madura. Lu hina orang Madura, pakai sarung begini. Orang itu punya duit pak, gedung lu aja dibayar sama orang Madura. Sama aja sama orang Bima, cuman pola hidupnya beda. Kalau di sana itu ke masjid, musola, ngaji, pakai peci, gitu loh. Jadi artinya jangan mentang-mentang lu begini ngerendahin gue, nggak bisa pak. Itu lu merendahan gue nggak bisa pak. Di negara ini keluarga besar gue udah mengukir sejarah di pilpres, ya. Om gue Anwar Usman, Profesor Dr. Anwar Usman gimana? Nah, Profesor Dr. Hamdan Julfa gimana om gue mengukir sejarah pada saat pilpres, gitu. Lah gue mau dilupain juga nggak bisa. Ponakannya mau dijelek-jelekin, mau dirusak, nggak bisa bos. Orang Bima jangan dilecehkan bos. Banyak juga orang Bima yang udah mengukir sejarah di bangsa ini bos, gitu.
Jangan lu mentang-mentang ini lu rendahin gue beli baju di kaki 5. Lah emang hobi gue beli di kaki 5. Karena apa? Karena muka gue bukan imitasi, muka gue asli dari Allah. Gantengnya 1000 kali lipat dia. Lah kalau dia mau di branding dari berlian dari planet Mars, uranium apa segala itu, nggak bakal nyampe Pak. Dijajarin sama gue jauh Pak. Tingginya aja segini gue. Gimana lo? Gue mah kagak kalah. Gue bilang gue udah menang dari segala-galanya, gue udah menang. Gitu loh. Jangan menghina gue nih cucunya Sultan. Ya, kalau gue bilang gue cucunya Sultan, jangan lu menghina Sultan palsu, uranium apa segala. Nggak ada. Keluarga gue di Bima solid. Ada permasalahan kesultanan yang kemarin itu karena salah paham. Si Ratna lahirnya di sono, gue di Jakarta, jadi saling nggak kenal. Tapi kami keluarga, gitu loh. Memang keluarga Sultan. Gitu. Jadi jangan menghina ya.